Biasanya yang Ana tahu tuh Arab-Arab ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Jadi Ibu sering yang lebih intens merasakan Iya, rep-repan di sini. iya. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba misalnya. Ini adalah energi, ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Anda tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Biasanya Ibu ketika kena rep-rep itu di rumah atau di luar rumah? Di mana aja sih Teh? Di mana aja? Iya. Mana atas itu? Kamar Kamar ya, kamar saya sama kamar anak. yang di pojok kamar siapa? Pojok. Di sebelah sana. Iya, itu ruang cucian. Ruang Memang cucian. agak lebih gelap. Lebih gelap. Mm-mm. Di ujung situ. Iya, Ada jendela ke arah luar. atas ya. Atas atap. Iya, Nah, iya. Ada untuk arah luar. Ah, Gelap. Untuk Nggak- sekedar nggak udara. nutup kan? Iya, nggak nggak nutup nutup. pakai Iya, ini kan di atas. Iya. Berarti Ibu kalau di luar rumah juga kena. Iya, kadang di mana aja sih, mau tidur di mana aja, ke tempat temen, di hotel, lagi liburan, kemana aja. Artinya tidak cuma di rumah ini saja, Iya, dimanapun. dimanapun saya nginep. Jadi intinya setiap tempat baru yang saya akan nginep di situ. Apakah Ibu di saat merasakan itu di saat sendiri, atau mungkin banyak orang, atau mungkin di saat ada suami pun? Kalau di rumah sendiri lebih tepat nggak ada suami, Artinya kalau ada suami tidak rep-repan. Nah, tapi kalau di luar mau ada suami, mau ramai atau tidur sempit-sempitan sekalipun tetap rep-repan. Bermacam cara dilakukan Ibu Roro untuk mencari solusi atas mimpi buruknya. Salah satu alternatif yang dipilih adalah konsultasi dengan ahli Feng Shui untuk melihat kondisi rumahnya. Sebelum konsultasi, ahli Feng Shui meminta informasi lengkap mengenai Ibu Roro, termasuk tanggal, hari, dan jam kelahiran. Jadi masalah itu Dari 2004 itu, dari mulai pindah, sering, saya pikir karena rumah baru ya, kitchen set sering buka tutup. Terus kalau kita di kamar, suka suara orang Suara-suara. rame, Suara pertama ya? rame, terus kamar mandi kayak ada Ada orang suara mandi. mandi, kayak ada orang nyapu halaman. Kadang ada yang mandi tuh ya? Nggak ada. Nggak ada, Terus nggak ada yang bantuin nggak nyapu? ada, terus bau rokok, Ada bau rokok masuk? Iya. Oke. Jadi biasanya tuh jam berapa tuh ya? jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Oke. Boleh nggak Bu? Saya lihat Boleh, dulu. boleh, ayo silakan. Ya. Oke, thank you. Ayo kok. Jadi gini Mbak Nurul. Iya. Nah, kalau saya lihat dari segi tanggal lahirnya Mbak Nurul di sini, Mbak Nurul adalah orang kayu besar. Oke, Artinya kayu besar artinya biasa orang kayu besar ini adalah punya karakter orangnya agak sedikit kaku, agak keras, kemudian orang yang pemberi. Kemudian orang kayu besar itu punya kelebihan antara ada orangnya ramah. Nah, kalau kasusnya kesehatannya Mbak Roro yang sering dimasalahkan adalah kan reperpan ya. iya. Oke, reperpan itu kalau menurut saya ada hubungan dengan otak, otak ya. Oke, karena pada saat kita tidur, otak kita yang paling aktif kadang itu ya. Tidak ada salahnya, biasa kita menyarankan ke klien biasanya untuk melakukan check up kesehatan. Ini pada dasarnya ada dalam diri Mbak Roro, Iya. belum rumah. Iya. Oke, jadi rumah pada dasarnya adalah bisa jadi kalau rumahnya bagus bisa jadi pelengkap buat kita, artinya bisa melengkapi hal-hal yang baik. Tapi kalau misalnya rumahnya nggak bagus, bisa jadi akan melengkapi hal-hal yang buruk.
Berangkat dari kepercayaan, banyak yang menganggap bahwa mimpi adalah pertanda khusus atas kejadian yang akan datang. Pernah sih waktu itu kayak mimpi lagi jalan itu di suatu tempat kayak gitu. Mungkin beberapa hari kemudian atau minggu kemudian kayak kejadian gitu. Jalan di tempat itu pas kejadian itu kita kayak gitu, pas kita pernah mimpi kayak gini nih. Oh, pernah mimpi saya habis putus waktu itu, terus pengen punya cowok lagi, punya cowok lagi. Mimpinya kayak dipeluk gitu dari belakang. Cerita orang-orang zaman dahulu mengenai mimpi yang menjadi nyata atau menjadi pertanda membuat mimpi buruk semakin sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Harapan itu ada dua hal sebenarnya. Itu pertama, ya harapan itu karena adanya kiriman, ya adanya kiriman atau datangnya makhluk gaib yang menduduki orang yang sedang tidur atau yang sedang tidur-tiduran itu hingga terjadilah harapan. Yang kedua adalah adanya portal atau lintasan menuju dimensi lain di rumah orang yang terkena harapan tersebut. Seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, muncul penelitian medis mengenai gangguan tidur yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Tidur REM, tidur R, tidur mimpi ini adalah tahap tidur yang paling penting untuk otak kita. Sedemikian pentingnya sehingga kalau kita lihat pada bayi misalkan, itu hampir keseluruhan tidurnya itu dalam tahap tidur mimpi. Semakin dewasa, bertambah usia, tidur mimpi akan semakin berkurang. Begitu kita kekurangan tidur, pada malam-malam berikutnya, begitu ada kesempatan tidur mimpi ini seperti rebound. Jadi dia kayak balas dendam untuk mencukupi kekurangan yang kemarin-kemarin. Tetapi ketika kurang tidur ekstrim, bisa terjadi tahapan tidurnya nggak smooth lagi. Nah inilah yang terjadi sleep paralysis dan hypnagogic hallucination tadi. Mimpi buruk yang berkepanjangan itu juga bisa memberikan efek ke dalam diri psikis orang tersebut. Bahayanya bisa menimbulkan depresi. Orang depresi bisa melakukan hal yang tidak dia sadari, yang memberikan efek negatif kepada dirinya dia. Nah, efek negatif itu bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti orang lain. Boleh saya lakukan? Jadi karena saya baru dengar dengan cerita Bu Roro ini memang ada. Biasanya orang-orang perempuan kan sendiri atau lokasinya itu tetap. Ini dimanapun. Kalau di rumah ini yang sering dirasakan Di kamar pribadi, kamar tidur. Jadi yang paling intens, walaupun di mana tempat tetap seperti itu. Iya. Jadi gini, apa yang terjadi sama ibu ini bukanlah masalah dari awal ya. Mungkin dulu sebelum nikah sebenarnya ibu tuh sudah punya kelebihan-kelebihan yang ibu rasakan, dan itu adalah faktor keturunan dari leluhur, ada leluhur kakek atau buyut atau siapa yang memang mohon maaf seperti punya kelebihan. Ini Mbak Ana bilang leluhur, belakang langsung Kenapa? merinding. Di sini kenapa? Ada berasa sesuatu tak gitu. Iya. Berat tapi cuma tak. Iya. Betul. Terus kayak ditiup-tiup aja. Kayak ditiup angin ya? Iya. Kayak ada rasanya. Jadi sebelum ibu nikah, sebenarnya sadar tidak disadari, ibu memang sudah punya kelebihan. Iya. Ibu sering melihat, Iya. bukan hanya sekedar lagi tidur, Iya. tapi ternyata misal ibu sendiri tiba-tiba melihat sukarela. Iya, itu sering banget. Nah, di situ sebelum ibu nikah pun, ketika ibu sendiri, sebenarnya ibu merasakan dengan Iya. banyak sosok. Iya, bahkan Betul. saya sampai punya teman halusinasi lagi Iya. SMP. Dan di situ kalau Ana lihat, ibu masih sering berkomunikasi sama mereka. Tapi mohon maaf, sejak ibu menikah, di situ ibu mulai menutup kuping, menutup diri, menutup hati. Iya, Betul. iya benar.